Hello coy, ketemu lagi sama gue si Komar. Ini edisi video ketiga seri Sehat Jiwa bersama si Komar. Di video sebelumnya udah diingetin bahwa penyakit jiwa itu ada yang karena genetik dan ada yang karena faktor-faktor lain di luar keturunan ya, di luar genetik. Yang genetik lebih banyak, 75%. Dan video ketiga ini akan ngobrolin tentang faktor luar karena yang genetik itu perlu diulas lebih panjang. Jadi ini tentang yang faktor luar. Apa aja sih faktor luar ya? Walaupun cuma sekitar 20%, 25% faktor luar juga perlu kita ketahui sebelum terjadi ya. Biasanya, penyakit jiwa itu kan karena hormon kita yang imbalance ya. Bahkan ini lebih lebih ngobrolin ke arah depresi. Hormon kita tuh nggak bener, nyemprot kebanyakan atau nyemprot kekurangan, oke. Kalau endorfin kita nyemprotnya kekurangan, akibatnya kan kita jadi, depres gitu, sedih, nggak happy, galau. Juga hormon adrenalin, hormon endorfin kita, semua itu yang bikin badan kita pada sakit-sakit tuh. Kalau nyemprotnya nggak bener, badan kita sakit-sakit, mulai dari sakit tulang, bisa sakit kulit, gatal-gatal, nggak bisa tidur. Nah, ini bisa jadi bukan hanya karena kita, faktor keturunan aja, tapi karena faktor lainnya, yaitu gua panggil aja faktor luar ya. Contohnya misalnya musibah, oke. Kalau musibahnya musibah besar ya, biasanya musibah besar itu kematian, orang-orang yang kita sayangin, atau kehilangan harta dalam jumlah besar, pekerjaan misalnya, di-PHK dalam pekerjaan yang kita sukai. Nah, ini bisa mengakibatkan depresi kita, muncul misalnya, atau mengakibatkan hormon kita jadi imbalance, jadi nggak bener. Di video selanjutnya juga gue akan bahas ya, gimana caranya supaya, hormon kita balance lagi. Tapi untuk video ini kita fokus aja dulu untuk apa sih itu faktor-faktor di luar keturunan, faktor-faktor di luar faktor genetik. Nah, kecuali musibah misalnya ada juga ya, kan manusia semuanya ngalamin ya, misalnya masa hamil gitu ya, yang disebut, mulai dari hormonnya berubah sampai ke arah sesudah melahirkan pun masih ada yang disebut baby blues ya. Ada juga, faktor karena umur kita parubaya, bahkan inilah sebetulnya hampir 67% orang-orang yang bunuh diri di Amerika itu sebetulnya orang-orang parubaya dan laki-laki yang paling besar jumlahnya justru. Juga pada saat remaja, pada saat saat adolesen, remaja itu hormonnya sangat bergejolak, jadi, hormonnya sangat ngaco. Juga pada saat, wanita lagi menstruasi, lagi period ya, itu hormonnya sangat bergejolak. Dan, banyak faktor-faktor luar lainnya, silakan nambahin di bagian komen kalau kali-kali gue lupa. Oh ya, kalau lagi gila-gilaan makan yang membuat memicu penyakit jiwa, depresi kita kambuh itu, makanan manis atau yang mengandung banyak kolesterol dan yang mengandung kafein atau teh. Teh itu juga mengandung kafein, dia juga pemicunya ya, kalau kita makannya sangat berlebihan, kita bisa aja depresi sementara atau anxiety sementara. Jadi karena faktor luar ini, akan lebih mudah ditanggulangin daripada yang faktor genetik. Karena misalnya seperti makanan diet kita tadi ya, kalau lagi kebanyakan kolesterol, manis, atau lagi gila makan yang mengandung kafein-kafein, itu kan bisa kita kurangin dengan diet yang baik. Kalau seperti yang hamil dan lain-lain itu ya, menjadi remaja itu kan bagian dari hidup yang kita nggak bisa hindarin. Apalagi yang namanya musibah ya, ada yang bisa kita hindarin memang, tapi ada banyak juga musibah yang kita nggak bisa hindarin juga. Nah, nantikan di video berikutnya kita akan ngobrolin juga ya, gimana sih caranya, supaya mengurangilah sedikit banyak mengurangi faktor, depresi akibat hal-hal yang diakibatkan karena hormon kita nggak balance seperti ini. Nah, jadi video ketiga ini, yang kita ulas adalah bahwa ya ada faktor-faktor luar di luar faktor keturunan yang mengakibatkan penyakit jiwa dan semuanya ini jangan perlu malu ya, walaupun ada beberapa yang karena kesalahan kita sendiri. Oke, makasih ya sudah mendengarkan dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.